Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan UJT 2 sampel berpasangan, tetap, dan dependen. Selanjutnya, ada perkenalan kelompok, yang pertama, yang kedua ada UJT, yang ketiga ada UJT 2 sampel berpasangan dan dependen, yang keempat contoh kasus. Next. Izinkan memperkenalkan kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, NIM 1909343, dan teman-teman saya ada Irma Febrianti dengan NIM 1903639 dan Salsalia Alpina dengan NIM 1908114. Next. Nah, yang pertama ada UJT. UJT atau tes T adalah salah satu tes statistika dipergunakan untuk menguji kebenaran kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ada syarat terkait dengan UJT. Yang pertama ada data normal dan homogen, dan yang kedua ada data harus memiliki variansi yang sama. Selanjutnya ada klasifikasi UJT. Yang A, UJT 2 sampel bebas. Yang B, UJT 2 sampel berpasangan. Di sini ada fungsi UJT juga. Fungsi UJT itu ialah untuk memperkirakan interval rata-rata. Yang pertama. Yang kedua, untuk menguji rentang rata-rata suatu sampel. Dan yang ketiga, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis. Dan yang keempat, untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Nah, di sini juga ada penentuan hipotesis UJT. Nah, yang pertama ada uji pihak kanan. Di sini sudah ada gambarnya ya. Ada di daerah terima H0, terus daerah tolak H0. Dan yang uji pihak kiri itu sebaliknya ya, itu sama juga daerah tolak H0-nya tinggi, dan sedangkan daerah terima H0-nya itu sama juga ya. Nah, di sini juga ada uji kedua pihak. Jadi uji kedua pihak itu uji pihak antara yang kanan dan uji pihak antara yang kiri. Next. Nah, selanjutnya ada UJT 2 sampel berpasangan, tetap, dan dependen. Ya, saya akan melanjutkan mengenai UJT 2 sampel berpasangan, tetap, atau independen. Nah, jadi UJT 2 sampel berpasangan merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok yang saling berkaitan apakah ada bukti bahwa rata-rata secara statistik signifikan berbeda. Nah, variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, sebelum kita menghitung lebih jauh UJT berpasangan, mari kita mengenal lebih dalam apa itu UJT berpasangan dan kapan kita menggunakannya. Jadi, UJT berpasangan ini memiliki nama lain, yaitu Dependent t-test atau Paired Samples t-test.
Nah, ketika kita membaca referensi lain, seperti jurnal atau artikel bahasa Inggris misalkan, maka terkadang kita akan menemukan istilah tersebut. Nah, dependent sample t-test atau paired sample t-test itu sama-sama merujuk pada uji T berpasangan. Nah, uji T berpasangan ini kita gunakan untuk membandingkan dua rata di antara dua kelompok yang saling berkaitan. Nah, yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti di slide berikutnya mengenai ini. Lalu, tadi dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Oh iya, kita juga hanya bisa membandingkan dua kelompok data saja. Nah, contohnya, ketika kita ingin melakukan penelitian dengan judul pengaruh perlakuan pembelajaran terhadap hasil belajar, misalkan, yang kita bandingkan dua kelompok data, yaitu data sebelum perlakuan dan data setelah perlakuan. Variabel bebasnya hanya satu, yaitu bentuk pembelajaran. Variabel terikatnya juga hanya satu, yaitu hasil belajar. Jadi, biasanya di pendidikan, uji T berpasangan ini memiliki pola pretest, treatment atau perlakuan, dan post-test. Selanjutnya, ada fungsi uji T dua sampel berpasangan. Nah, fungsinya yaitu membandingkan dua rata di antara dua kelompok yang saling berkaitan. Kata kuncinya di sini berkaitan, sehingga nama ujinya juga berpasangan. Lalu maksudnya berkaitan itu bagaimana? Nah, misalkan kita memiliki dua kelompok data. Setiap item data kelompok 1 dengan kelompok 2, kita pasangkan satu persatu. Jadinya kita ada kaitan. Jadinya ada kaitan antara satu item di kelompok 1 dengan satu item di kelompok 2. Nah, contoh lain, kita melakukan penelitian pada satu kelas nih. Kita mengambil data awal, kemudian diberi perlakuan, lalu diambil data akhir. Nah, kita ingin membandingkan. Kita ingin tahu, adakah peningkatan signifikan sebelum dan setelah memberikan perlakuan. Nah, di kelas itu, contohnya kita akan melibatkan 10 siswa. Sebelum memberikan pembelajaran tertentu, kita beri pretest terlebih dahulu. Lalu, kita beri perlakuan pembelajaran tertentu selama 10 pertemuan. Lalu, di pertemuan 11, kita kasih post-test. Jadinya, kita memiliki data pretest dan data post-test 10 siswa. Contoh siswa pertama namanya Bunga. Nah, kita bisa memasangkan data pretest Bunga dengan data post-test Bunga. Siswa kedua misalkan Mawar. Kita pasangkan data pretest Mawar dengan data post-test Mawar. Lalu kita bandingkan, ada tidak perbedaan sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Prinsip dasarnya seperti itu. Selanjutnya, ada syarat uji T dua sampel berpasangan. Nah, seperti yang telah kita pelajari, pada statistika inferensial, sebelum kita melakukan uji hipotesis seperti uji T ini, ada beberapa syarat yang harus kita cek. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang dipakai pada uji T berpasangan ini, interval dan rasio. Nah, kita harus mengecek nih, apakah data yang kita gunakan merupakan data kontinu atau bukan. Data kontinu ini bisa berasal dari interval atau rasio. Jika datanya bukan kontinu, contohnya data ordinal atau nominal, kita bisa menggunakannya, kita tidak bisa menggunakannya pada uji T ini. Yang kedua, kedua kelompok sampel saling berhubungan atau berpasangan. Artinya, subjek pada kelompok pertama juga merupakan subjek pada kelompok kedua. Jadi jadi subjeknya itu sama-sama gitu. Dan inilah yang membedakan dengan uji T independen yang kemarin kita bahas. Selanjutnya, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Seperti yang dijelaskan pekan kemarin, jika data lebih dari 30 buah, maka dianjurkan menggunakan uji Z. Lalu, data terdistribusi normal dan homogen. Nah, jika data tidak terdistribusi normal, maka kita alihkan dengan uji non-parametrik. Dan yang terakhir, tidak ada outlier pada nilai selisih. Nilai selisih di sini yaitu nilai selisih antara pretest dan posttest. Nah, outlier ini apa? Outlier ini adalah nilai yang tidak mengikuti sebaran data distribusi normal atau data yang terpencil dan data yang sangat jauh berbeda dengan data lain. Contohnya, ada data IQ nih. IQ rata-rata misalkan 110, terdistribusi normal.
Sebarannya misalkan 90 sampai 110. Ternyata ada satu anak nih yang sangat jenius dengan IQ 190. Nah, itu outlier, maka harus disingkirkan terlebih dahulu karena kita akan membedakan rata-rata ya, bukan siapa yang paling tinggi gitu, bukan. Selanjutnya ada penentuan hasil uji T berpasangan. Nah, dengan cara manual, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dan ketika kita menggunakan SPSS, jika nilai signifikansi two-tailed lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansi two-tailed lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan penggunaan uji T berpasangan. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan HI. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji homogenitas. Dan yang terakhir, tentukan T hitung. Lalu, ada contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus, kami mengambil sebuah contoh dari skripsi salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S1 Program Studi Pendidikan Fisika pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Fisika Bermuatan Etika Lalu Lintas berbasis inquiry terbimbing pada pokok bahasan hukum Newton untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas 7. Singkatnya, penulis ingin mengembangkan bahan ajar fisika bermuatan etika lalu lintas berbasis inquiry terbimbing. Mengapa bermuatan etika lalu lintas? Karena terdapat sekolah model etika lalu lintas yang di setiap pembelajarannya mengupayakan penanaman tertib berlalu lintas. Jadi sekolahnya memang bermodel etika lalu lintas. Namun, tidak semua guru mengaitkan pembelajaran dengan etika lalu lintas karena rujukan yang masih terbatas. Nah, seperti pada pembelajaran fisika, hanya beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan lalu lintas, seperti gerak lurus, hukum Newton, dan lain-lain. Nah, ketika melihat nilai fisika pada bab hukum Newton, ternyata masih sangat rendah dan belum mencapai KKM, yaitu 75 di sekolah tersebut. Maka penulis ingin mengembangkan bahan ajar tersebut untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi penulis melakukan pretest, lalu melakukan treatment, dan melakukan post-test. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan dijelaskan oleh saya. Dalam tahapan-tahapan penggunaan uji T berpasangan, langkah-langkah yang pertama itu ada menentukan hipotesis H0 dan HI. Hipotesis pengujiannya yaitu H0, μ1 sama dengan μ2. Sedangkan HI, μ1 tidak sama dengan μ2. H0 itu tidak ada perbedaan antara pretest dan post-test menggunakan bahan ajar fisika bermuatan etika lalu lintas berbasis inquiry terbimbing. Sedangkan HI itu ada perbedaan antara pretest dan post-test menggunakan bahan ajar fisika bermuatan etika lalu lintas berbasis inquiry terbimbing. Dengan kriteria uji, T hitung lebih besar daripada T tabel, H0 ditolak. T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Lalu untuk langkah kedua, step kedua itu ada uji normalitas. Dalam uji normalitas, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi hasil pretest dan post-test. Dalam tabel bisa dapat memuat nilai F1 atau frekuensi, X1 atau nilai tengah, lalu X kuadrat, nilai tengah kuadrat, F1 X1, dan F1 X kuadrat. Lalu setelah itu kita mencari rata-rata, yaitu sigma Fx per sigma F. Yaitu angkanya itu 904,5 per 29 dengan hasil 31,189. Selanjutnya kita bisa mencari standar deviasi dengan rumus akar sigma Fx kuadrat per N dikurang dalam kurung sigma Fx per N tutup kurung kuadrat. Lalu hasilnya yaitu akar 34397,25 per 29 dikurang 904,5 per 29 kuadrat. Sama dengan akar
akar 1186,11207 dikurang 972,79, maka hasilnya 14,6. Lalu setelah mencari rata-rata dan standar deviasi, kita bisa membuat tabel lagi dengan isi data, frekuensi, batas kelas, nilai Z. Nah, nilai Z ini berasal dari batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi yang sebelumnya sudah kita cari tadi. Lalu selanjutnya ada luas tiap kelas interval dan ada EI atau frekuensi yang diharapkan. Lalu rumus uji normalitasnya yaitu 0I dikurang E1 kuadrat per EI. Nah, untuk OI itu frekuensi observasi atau biasa dicari dari frekuensi. Setelah kita menghitung dari tabel tadi, kita bisa mendapatkan C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat 0,95 kali 27 sama dengan 40,1. Maka hasilnya 40,1 yang dari tabel. Maka H0 ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. H0 diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Maka sudah didapatkan tadi ya, C kuadrat hitung itu sama dengan 10,35. Sedangkan C kuadrat tabel itu 40,1. C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka H0 diterima dan data terdistribusi secara normal. Selanjutnya langkah ketiga yaitu ada uji homogenitas. Hipotesisnya H0, kedua data sampel memiliki varians yang sama. HI, kedua data sampel tidak memiliki varians yang sama. Kriteria ujinya yaitu H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Lalu F hitung sama dengan, nah S ini adalah varians. Dengan rumus S kuadrat sama dengan N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N dalam kurung N dikurang 1. Lalu setelah mendapatkan data tadi, ini didapatkan S1 kuadrat per S2 kuadrat yaitu min 29136,327 per min 81955,091 sama dengan 0,355. Sedangkan dari F tabel itu F 0,05 dikali 28,28 sama dengan 1,87. Maka didapatkan F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka data bersifat homogen. Lalu selanjutnya kita menentukan T hitung secara manualnya. Yaitu yang pertama kita menghitung variansi pretest dan variansi posttest. Yang pretestnya dengan rumus S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang dalam buka kurung sigma X1 tutup kurung kuadrat per N dalam buka kurung N dikurang 1. Lalu kita mendapatkan angkanya yaitu 29 dikali 173372 dikurang 2201 kuadrat per 29 dikurang 1. Lalu didapatkan hasil 5027788 dikurang 4844401 per 812. S kuadrat atau varians kuadratnya sama dengan 225,84605911330. Lalu selanjutnya kita menghitung variansi yang posttestnya dengan rumus yang sama dan akan mendapatkan hasil 192,12684729064. Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita akan menghitung simpangan baku dari pretest maupun posttest dengan rumus sama dengan simpangan baku sama dengan akar N sigma X I kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N dikurang 1. Baik, selanjutnya kita akan mendapatkan angka yaitu akar 29 dikali 173372 dikurang 2201 kuadrat per 29 dikurang 1. Maka kita akan mendapatkan hasil akar 1
itu 885, 232 dikurang 1729, 225 per 812. Lalu hasilnya yaitu 192,12684729064. Lalu S sama dengan 13,860,982,912,140. Lalu selanjutnya ada simpangan baku postes dengan rumus yang sama, dan setelah dimasukkan angkanya akan mendapatkan hasil 15,028175508467. Lalu step selanjutnya kita bisa menghitung koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang dalam buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat. Lalu akar N sigma Y kuadrat dikurang dalam buka kurung sigma YI tutup kurung kuadrat. Lalu akan setelah dimasukkan angkanya akan mendapatkan hasil 79925 per 16914389055. Lalu hasilnya yang terakhir yaitu 0,472527. Itu adalah hasil koefisien korelasi. Lalu setelah step-stepnya terpenuhi dan kita bisa menghitung uji T-nya dengan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurang 2R. R-nya itu koefisien korelasi yang tadi. Lalu buka kurung S1 per akar N1 tutup kurung, buka kurung S2 per akar N2 tutup kurung. Lalu setelah dimasukkan angkanya, yang tadi telah kita cari dari S-nya, N-nya, koefisien korelasi atau R-nya, itu bisa mendapatkan hasil yaitu min 11,06764939531. Lalu didapatkan T hitung yaitu min 11,06764939531 dengan taraf signifikansi 5%. Maka didapatkan T tabelnya itu T tabel sama dengan T 0,95 kali 28 yaitu sama dengan 1,70. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan antara pretest dan posttest menggunakan bahan ajar fisika bermuatan etika lalu lintas berbasis inquiry terbimbing. Oke, selanjutnya ada uji T dua sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita lakukan uji normalitas dulu karena salah satu syarat uji T yaitu data harus terdistribusi normal. Nah, caranya yang pertama kita copy dulu data yang sudah kita dapat tadi dari skripsi yang tadi kita ambil sebagai contoh, lalu copy datanya, lalu kita buka SPSS, dan kita paste di sini. Nah, lalu kita masuk ke variable view. Kita ganti namanya. Yang pertama, kita ganti dengan pretest. Yang kedua, kita ganti dengan posttest. Nah, kita beri label pretest. Dan posttest kita beri label posttest. Lalu kita ubah ini jadi center agar terlihat rapi. Lalu kita kembali lagi ke data view. Nah, selanjutnya kita klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Nah, kita masukkan data pretest ke dependent list, begitupun dengan data posttest. Nah, lalu kita plot
dan kita centang yang normality plot with test. Pastikan ini tercentang. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini akan keluar output. Kita tunggu sebentar. Nah, ini akan keluar output seperti ini. Lalu, yang akan kita gunakan itu tabel yang test of normality. Nah, di sini, di tabel test of normality, ada dua bagian, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita akan menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov ini, ada sig, dan sig ini menunjukkan signifikansi. Nah, jika signifikansinya di atas 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan di sini signifikansinya untuk data pretest 0,015 dan posttest 190. Yang artinya ini lebih besar dari 0,05 dan data terdistribusi normal. Ya. Selanjutnya, kita akan menguji homogenitas. Nah, seperti tadi, kita copy dulu data yang sudah kita dapat, namun dijadikan satu jalur. Jadi untuk data pretest, dikasih kodenya 1, dan data posttest dikasih kode yaitu 2. Nah, kita copy. Lalu kita paste ke SPSS. Nah, kita klik variable view dan ganti namanya. Yang pertama dengan pretest dan posttest, yang kedua dengan keterangan. Dan kasih label pretest, posttest, dan keterangan. Nah, pada values, keterangannya ini kita add value 1 dengan label pre dan value 2 dengan label post. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita kembali ke data view, lalu analyze, lalu compare means, dan ada one-way ANOVA. Nah, kita masukkan pretest posttest tadi ke kolom dependent list, dan keterangan tadi ke vektor. Selanjutnya, kita pilih option, lalu checklist yang homogeneity of variance test. Klik continue, dan OK. Nah, di sini terdapat output test of homogeneity of variance. Nah, kita lihat signifikansinya. Nah, berdasarkan aturannya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data homogen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa signifikansinya 0,9, dan itu artinya bahwa data tersebut lebih dari 0,5 dan homogen berarti ya. Selanjutnya, kita akan uji T. Nah, seperti tadi, kita copy dulu datanya, lalu kita paste ke SPSS, kita ke variable view, dan kita ganti nama dan labelnya. Setelah itu, kita klik analyze, lalu compare means, lalu paired samples t-test. Nah, kita masukkan data pretest ke variable 1, data posttest ke variable 2. Lalu, kita pastikan signifikansinya 95%. Lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar output seperti ini.
ada 3 kolom. Kolom yang pertama ada paired sample statistik. Nah, paired sample statistik ini ada mean yang artinya rata-rata, n adalah jumlah data yang dipakai, standar deviasi, dan standar error mean. Nah, kolom yang kedua ada paired samples correlation yang menyatakan bahwa hasil korelasi atau hubungan antara kedua data, yaitu pretest atau posttest, apakah terdapat hubungan atau tidak. Dan yang paling penting adalah paired sample test. Nah, kita akan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pretest dan posttest. Dari data ini, dapat kita lihat bahwa signifikansi to tail adalah 0,000, yang artinya jika signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan. Nah, di sini signifikansinya 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara pretest dan posttest menggunakan bahan ajar fisika bermuatan etika lalu lintas berbasis inquiry terbimbing. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.